Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi syahri Ramadan syahrun mubarakun wa fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Keluarga besar Yayasan Taat Qurrata A'yun KPTK SD SMP Bas Qurrata A'yun, mewakili Yayasan Taat Qurrata A'yun, kami mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu kita harus bersyukur kepada Allah. Dan dengan syukur yang terbaik. Kenapa kita harus bersyukur dengan syukur yang terbaik? Artinya dengan kata lain kita harus bahagia sekali dengan hadirnya bulan Ramadan. Maka kita yang hadir di bulan Ramadan, maka tentu harus bahagia, harus bersyukur. Karena tidak semua orang mampu hadir di bulan Ramadan. Ada yang memang terkendala dengan umurnya, meninggal dunia sebelum masuk di bulan Ramadan. Ada juga yang masuk di bulan Ramadan, hadir di bulan Ramadan, tapi tidak mampu melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu orang yang sakit dan lain sebagainya. Maka tentu kita yang sehat, kita harus benar-benar bersyukur dengan syukur yang terbaik kepada Allah SWT. Apa syukur kita? Maka tentu syukur kita adalah kita harus mampu memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya ibadah puasa. Kenapa kita harus memaksimalkan rangkaian di bulan suci Ramadan, khususnya ibadah berpuasa? Karena dalam hadis disampaikan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dha'fin." Qala Allah azza wa jalla, "Illa as-shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi." Jadi dalam hadis itu disampaikan bahwa setiap amal kita, amal ibni Adam, jadi setiap amalan kita itu dilipat gandakan. Ya, al-hasanatu asyri amsalihha, jadi 10 kali lipat, bahkan sampai ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi khusus puasa itu kata Allah, pahalanya tak terbatas, pahalanya tak terhingga. Nabi SAW diberitahu terkait dengan amalan-amalan yang lain selain puasa. Pahalanya sholat, pahalanya bersedekah yang sampai 700 kali lipat, seperti yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin, dan seterusnya. Kenapa ibadah puasa ini dikecualikan oleh Allah? Illa shauma fa innahu li, jadi kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku, maka akulah yang akan membalasnya. Jadi ibadah puasa ini itu pahalanya tak terbatas, pahalanya unlimited, dan itu tidak disampaikan secara terang benderang oleh Allah, tapi hanya ada banyak gambaran-gambaran terkait dengan besarnya pahala berpuasa. Kenapa bisa demikian? Ibadah khusus puasa itu pahalanya tak terbatas, beda dengan pahala ibadah yang lain. Karena kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, karena orang yang menjalani puasa berarti menjalankan sebuah kesabaran. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri mengenai pahala orang yang sabar adalah dalam surat Az-Zumar ayat 10,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini salah satu penerang, salah satu penjelas bagi kita terkait dengan pahalanya orang yang berpuasa. Ada lagi digambarkan dalam sebuah hadis, di situ dalam hadis Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, terkait dengan besarnya pahala berpuasa di bulan suci Ramadan. Di situ sahabat Rasulullah Thalhah bin Ubaidillah dikisahkan dalam hadis tersebut bahwa ada 2 orang masuk Islam. Artinya sebelumnya adalah orang non muslim. Ketika masuk Islam, 2 orang ini, satunya ini tidak sampai di bulan suci Ramadan, satunya lagi mampu hadir di bulan Ramadan. Artinya apa? Orang yang satu ini meninggal sebelum bulan suci Ramadan, dan orang yang kedua ini meninggal setelah masuk atau hadir di bulan suci Ramadan. Kemudian nomor 1 ini, orang ini ibadahnya luar biasa, sangat semangat sekali, jauh bedanya dengan orang yang nomor 2 ini tadi. Bahkan yang nomor 1 ini selain rajin tekun ibadahnya, sangat luar biasa ibadahnya, beliau juga meninggal dalam keadaan perang fisabilillah, mujahid di jalan Allah. Sedangkan yang kedua ini, dia ibadahnya biasa-biasa saja, dan meninggalnya pun juga dalam keadaan biasa, di dalam rumahnya di atas kasurnya. Pada saat itu Thalhah bin Ubaidillah dalam tidurnya bermimpi, bertiga Thalhah bin Ubaidillah sahabat Rasulullah ini bersama 2 orang yang masuk Islam tadi. Kemudian keluarlah malaikat di surga itu, kemudian memanggil. Siapa yang dipanggil duluan untuk masuk surga? Ternyata dipanggil masuk surga duluan adalah orang yang kedua ini tadi, yang ibadahnya biasa-biasa saja, kemudian meninggalnya juga biasa dalam rumahnya, tapi dia mampu hadir di bulan suci Ramadan. Kemudian masuklah, keluar lagi malaikat yang dipanggil berikutnya adalah orang yang meninggal fisabilillah tadi. Kemudian keluar lagi malaikat, tinggal sahabat Rasulullah Thalhah bin Ubaidillah di situ. Kemudian malaikat mengatakan, wahai Thalhah bin Ubaidillah, kamu belum saatnya masuk surga, kamu kembali dulu. Akhirnya Thalhah bangun dari mimpinya. Dia bingung, kok bisa? Kenapa yang dipanggil masuk surga duluan adalah orang yang kedua, yang ibadahnya biasa-biasa saja, kemudian meninggal juga dalam keadaan biasa? Kenapa yang satunya ibadahnya rajin sekali, kemudian meninggal dalam keadaan mujahid berperang di jalan Allah? Kenapa dipanggil berikutnya masuk surga? Akhirnya bingung sahabat Rasulullah ini. Akhirnya beliau karena bingung datanglah kepada Rasulullah, minta petunjuk kepada Rasulullah, penjelasan kepada Rasulullah. Akhirnya ketemu dengan Rasulullah, disampaikanlah mimpi itu. Kemudian Rasulullah balik nanya, wahai Thalhah bin Ubaidillah, apakah orang yang masuk surga yang duluan ini mampu hadir di bulan suci Ramadan? Betul wahai Rasulullah. Apakah beliau ini mengerjakan rangkaian ibadah suci Ramadan seperti qiyamul lail, tilawatil Quran, sedekah dan sebagainya di bulan Ramadan? Betul wahai Rasulullah. Itulah bedanya orang yang hadir di bulan suci Ramadan, orang yang sampai di bulan suci Ramadan kemudian melaksanakan rangkaian ibadah suci di bulan Ramadan, khususnya puasa, maka pahalanya atau jarak dia itu jauh sekali, seperti jaraknya langit dan bumi. Jadi meskipun orang yang pertama ini rajin, kuat ibadahnya dan meninggal dalam keadaan syahid, masih kalah ya pahalanya di sisi Allah dengan orang yang hadir di bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa dan rangkaian ibadah yang lain. Maka ini salah satu pahala yang digambarkan bagi orang yang berpuasa. Gambaran pahala puasa lainnya adalah, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, man shoma yauman fi sabilillah
Jadi barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka. Sab'ina kharifan, sejauh perjalanan 70 tahun lamanya. Ini hadis Bukhari Muslim jamaah rahimahumullah. Jadi kalau kita berpuasa, dan ini konteksnya adalah puasa secara umum termasuk puasa sunnah. Puasa sunnah saja keistimewaannya seperti itu, mampu menjauhkan diri kita dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bagaimana dengan puasa Ramadan yang sifatnya puasa wajib dan lebih afdal? Maka tentu lebih dari itu jamaah. Untuk itu puasa ini mampu memberikan perlindungan kepada kita. As-siyamu junnah. Puasa itu mampu menjadikan perisai bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti hadis tadi, bahwa ketika kita berpuasa karena Allah bukan karena yang lain, maka kita akan dijauhkan dari urusan-urusan yang maksiat, urusan-urusan yang dosa, urusan-urusan yang tidak baik, atau urusan-urusan yang sifatnya buruk. Maka di dunia kita akan dijauhkan oleh Allah. Lebih-lebih nanti di akhirat kita akan dijauhkan dari panasnya api neraka. Jamaah rahimakumullah, maka ini sesuatu yang sangat penting untuk kita cermati bersama. Untuk itu mari kita maksimalkan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, khususnya puasa kita. Maka mari puasa kita puasakan Allah. Ketika kita menyatakan diri puasa karena Allah, maka tentu kita harus mempuasakan diri kita semuanya. Mata kita puasakan, lisan kita puasakan, hidung kita puasakan, tangan kita puasakan, kaki kita puasakan. Semua kita berusaha berjuang untuk memuasakan. Artinya kita berpuasa dari semua anggota tubuh kita. Agar kenapa? Agar supaya pahala kebaikan dalam berpuasa itu bisa kita dapatkan dengan sempurna. Karena kebanyakan orang yang berpuasa, kata Nabi, banyak di antara orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari Allah, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Yang hanya didapat adalah haus dan lapar. Maka jaga, terutama lisan kita jaga dengan baik, agar tidak menghilangkan pahala yang luar biasa dari pahala berpuasa ini. Semoga ini menjadikan pembelajaran kepada kita semuanya, agar kita benar-benar memaksimalkan Ramadan ini dengan baik, menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, dan semoga puasa kita benar-benar menjadi tameng, menjadi junnah bagi kita untuk menjauh dari urusan yang maksiat, dan termasuk nanti di akhirat kita dijauhkan dari api neraka. Semoga bermanfaat. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.